Manchester United mendapatkan budget transfer sebesar 1 miliar pound sterling. Ya, selamat datang di Takeover Series bersama Sir Amare. Di episode pertama ini, saya akan merombak skuad Manchester United untuk mematahkan dominasi Manchester City di Premier League. Pemain pertama yang akan kita rekrut yaitu posisi goalkeeper, karena Onana seringkali melakukan blunder yang membuat fans Manchester United sangat kesal kepadanya. Dari ketiga kandidat ini yaitu Courtois, Alisson, dan Donnarumma, sepertinya yang cocok untuk menggantikan Onana adalah Gianluigi Donnarumma. Di usianya yang masih 24 tahun, memiliki overall rating 87, dia juga memiliki market value yang lebih tinggi yaitu 72 juta pound sterling. Karena Onana sudah tidak kita perlukan lagi, jadi langsung saja kita player swap dengan Andre Onana dan kita kasih transfer tambahan di 60 juta pound sterling dan mari kita lihat reaksinya seperti apa. Oke, dia minta di harga 70.900.000 pound sterling. Sepertinya kita masih bisa turunin lagi, mungkin di harga 65 juta pound sterling. Dan oke, inilah dia nama pertama yang resmi kita datangkan ke Manchester United di posisi goalkeeper. Setiap pembelian pemain, saya akan mencatat berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk skuad ini. Selanjutnya di posisi center back, tentu saja tidak akan ada lagi nama Harry Maguire, karena Ruben Dias bersama dengan Ronald Araujo akan mengisi posisi ini. Dan resmi kita datangkan Ruben Dias dengan biaya transfer sebesar 100 juta pound sterling plus Rafael Varane dan 102 juta pound sterling untuk Ronald Araujo. Di back kiri sepertinya Theo Hernandez sangat cocok untuk mengisi posisi ini, memiliki overall rating 85 dengan mengandalkan kecepatannya, memiliki PS 93. Dengan market value 56 juta pound sterling, sepertinya kita bisa swap dengan Diogo Dalot yang memiliki market value 27.500.000 pound sterling. Oke, langsung saja kita kasih harga 40 ya. Dia minta di harga 53.200.000 pound sterling. Masih kita bisa tawar, mungkin kita counter di harga 48 juta pound sterling plus Diogo Dalot. Dan oke, kita resmi mendatangkan Theo Hernandez ke Manchester United. Untuk posisi bek kanan, siapakah ya kira-kira yang cocok untuk mengisi posisi ini? Apakah Trent Alexander-Arnold, Jeremy Frimpong, atau Achraf Hakimi? Sepertinya Jeremy Frimpong lah yang cocok untuk mengisi posisi bek kanan dari Manchester United. Dan selanjutnya di posisi CDM, Rodri menjadi pilihan yang tepat dengan performa terbaiknya bersama Manchester City. Dengan market value yang cukup tinggi yaitu 110 juta pound sterling, mungkin kita bisa swap pemain ini dengan siapa kira-kira ya? Mungkin kita bisa taruh Casemiro di sini dan kita kasih biaya tambahan di 80 juta pound sterling. Dan ternyata Pep Guardiola minta di harga 103.900.000 pound sterling. Sangat besar, mungkin kita bisa tawar lagi di 100 juta pound sterling. Dan oke, Pep Guardiola menerima dan kita datangkan Rodri ke Manchester United. Selanjutnya ada Jude Bellingham, pemain muda yang berhasil membawa Real Madrid juara di Champions League, memiliki market value yang sangat tinggi yaitu 109.500.000 pound sterling. Harga yang pas untuk Jude Bellingham karena dia masih muda berusia 20 tahun dan memiliki overall rating yang cukup tinggi yaitu 88. Dan mari kita bernegosiasi untuk Jude Bellingham bersama Carlo Ancelotti. Sepertinya untuk Jude Bellingham kita tidak akan swap pemain dan kita tawar di harga 120 juta dulu kali ya. Oke, kita lihat reaksinya seperti apa dari Carlo Ancelotti. Ancelotti minta di harga yang sangat tinggi. Coba kita tawar di 145 juta pound sterling. Harga terakhir dari Ancelotti di 151.600.000 pound sterling. Karena tensinya sudah merah, langsung saja kita terima dan kita resmi mendatangkan Jude Bellingham. Dan nama selanjutnya yang akan kita datangkan yaitu Rafael Leao. Kita coba tukar dengan Marcus Rashford dan kita kasih biaya tambahan di 50 juta pound sterling. Oke, dia minta di 88.600.000 pound sterling. Coba kita counter di 80.500.000 pound sterling. Dan oke, Leao resmi bergabung untuk mengisi sayap kiri di Manchester United. Selanjutnya di posisi sayap kanan, saya akan merekrut Kylian Mbappe, pemain muda berusia 24 tahun yang baru saja bergabung ke Real Madrid, memiliki overall rating 91. Dan di sini market value dari Mbappe yaitu 154 juta pound sterling dan langsung saja kita kasih transfer fee di 150 juta pound sterling.
Dan oke, langsung diterima, kita datangkan Mbappe di takeover series bersama Manchester United. Inilah dia nama pemain yang akan kita rekrut di posisi striker, yaitu Erling Haaland. Pemain ini tidak diragukan lagi kualitasnya bersama Manchester City, memiliki overall rating 91 dan market value yang cukup tinggi, yaitu 157 juta pound sterling. Oke, langsung saja kita kasih transfer fee di 200 juta pound sterling. Harusnya sih langsung diterima ya. Dan ini bakal jadi pemain termahal yang kita datangkan. Dan benar saja, langsung diterima oleh Pep Guardiola. Lengkap sudah pembelian di episode pertama ini. Inilah dia skuad Manchester United di Takeover Series episode pertama ini. Sir Amare menggunakan formasi 4-3-3 holding dengan Donnarumma di posisi goalkeeper, ada Ronald Araujo dan Ruben Dias di posisi back, Jeremy Frimpong di back kanan, Theo Hernandez di posisi back kiri, di tengah ada Rodri di posisi CDM, Bellingham dan Bruno Fernandes. Dan di posisi depan kita memiliki Kylian Mbappe, Erling Haaland dan Rafael Leao. Dengan skuad bintang yang kita datangkan di Takeover Series episode pertama ini, tentu saja misi kita adalah mendapatkan treble winner dalam satu musim, dan kita hanya boleh memainkan matchnya di match terakhir. Untuk taktiknya, Sir Amare sangat suka menggunakan tactical vision wing play dengan mengandalkan kecepatan para pemain sayap dari Manchester United saat ini. Dan oke, langsung saja kita skip sampai akhir musim dan mari kita lihat apakah Sir Amare bersama Manchester United di Takeover Series episode pertama ini berhasil menyelesaikan misinya mendapatkan treble winner. Kita sudah berada di akhir musim dan mari kita lihat apakah Manchester United berhasil menjuarai Premier League di Takeover Series kali ini. Di posisi ke-13 sampai 20 aman, Manchester United tidak ada di zona bawah. Di posisi ke-12 ada Brighton, di posisi ke-11 ada Brentford, 10 ada Crystal Palace, 9 ada Aston Villa, di posisi ke-8 ada Chelsea. Tidak heran ya, Chelsea berada di papan tengah dari Premier League. Di posisi 7 ada Tottenham Hotspur dan di posisi ke-6 ada West Ham United. Berarti Manchester United berada di 5 besar dan mari kita lihat di posisi kelima ada siapa? Liverpool berada di posisi kelima, Newcastle United berada di posisi keempat, Arsenal berada di posisi ketiga. Yang berarti di posisi pertama atau kedua antara Manchester United dan Manchester City. Dan mari kita lihat, Manchester United berhasil menjadi juara di Premier League dengan 90 poin, berbeda 8 poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua. Sudah satu piala yang kita dapatkan, berarti tersisa 2 piala lagi untuk kita mendapatkan treble winner, yaitu di Piala FA dan Liga Champions. Dan Manchester United berhasil menjadi juara di FA Cup, mengalahkan Fulham dengan skor 2 sama dan dilanjutkan di adu penalti dengan skor 4-3. Di Carabao Cup, Newcastle United berhasil menang atas West Ham United dengan adu penalti, dan sangat di luar dugaan Manchester United harus kalah di round ketiga menghadapi Accrington dengan skor 3-0. Di Champions League, Manchester United berhasil lolos dari grup A bersama Bayern Munchen berada di posisi kedua. Untuk 16 besar, Manchester United berhasil mengalahkan Napoli dengan agregat 4-2. Di quarter final, Manchester United berhasil mengalahkan Borussia Dortmund dengan agregat 3-1. Dan untuk di semifinal, Manchester United berhasil mengalahkan AC Milan dengan agregat 5-3. Dan kita akan menghadapi Real Madrid di partai final Liga Champions. Seperti kalian tahu di real life, Real Madrid adalah raja Eropa di Liga Champions dengan 15 trofinya. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit untuk Manchester United menghadapi Real Madrid, karena rekor Real Madrid di partai final selalu menang. Sebelum kita mulai match Liga Champions, kita lihat dulu top skor di Premier League. Ada Gonçalves dari Arsenal dengan 31 gol dan Erling Haaland berada di posisi ketiga dengan 23 gol. Untuk top assist ada Almiron dengan 12 assist dan Bruno Fernandes berada di posisi ke-7 dengan 7 assist. Di Champions League, Osimhen dari Real Madrid berhasil menjadi top skor dengan 10 gol, dan dari Manchester United ada Kylian Mbappe di posisi kelima dengan 6 gol. Mbappe harus bisa mencetak 4 gol untuk menyalip top skor Osimhen
Osimhen di Champions League. Mungkin itu akan menjadi sulit untuk Kylian Mbappe, tetapi yang terpenting adalah memenangkan pertandingan final Champions League. Untuk top skor dari Manchester United, yaitu ada Erling Haaland sang robot dengan 32 gol. Di posisi kedua ada Rafael Leao dengan 22 gol. Di posisi ketiga ada Kylian Mbappe dengan 14 gol. Sepertinya Kylian Mbappe kurang nyaman dimainkan di posisi sayap kanan. Mungkin kita akan coba Kylian Mbappe di posisi sayap kiri. Dan untuk top asisnya yaitu ada Rodri dengan 10 asis, Bruno Fernandes 10 asis, Rafael Leao 10 asis. Dan untuk partai final Liga Champions ini akan dimainkan di Wembley Stadium. Tentu saja akan menjadi keunggulan untuk Manchester United karena bermain di Inggris. Dan inilah dia skuad Manchester United di partai final Liga Champions menghadapi Real Madrid. Dan di sini si Ramare akan memindahkan Kylian Mbappe untuk ditaruh di posisi sayap kiri. Semoga Kylian Mbappe nyaman bermain di posisi ini dan bisa mencetak gol untuk memenangkan pertandingan di match kali ini. Excitement enveloping everyone here because it is a huge occasion. The Champions League final. Who's going to be crowned Club Kings of Europe? It's Real Madrid. They face Manchester United and it's live on EA TV for the trophy. Inilah dia final Liga Champions antara Real Madrid menghadapi Manchester United. Ya, laga ini akan menjadi penentu apakah Manchester United berhasil mendapatkan treble winner atau tidak. Frimpong, sabar dia di sana. Passing ke belakang ada Araujo. Rodri menguasai bola, mampu dibaca oleh Valverde. Osimhen sekarang, sangat baik Ruben Dias. Carvajal masih bola di Osimhen. Memutar arah namun gagal. Modric passing melebar. Ada Osimhen di sana. Kembali ke Modric. Osimhen dibayang-bayang oleh Jude Bellingham. Angkat bola, Rodri gagal di sana. Vini melakukan syuting dan masih ditepis oleh Donnarumma. Sepak pojok untuk Real Madrid. Modric passing dekat. Vini angkat bola. Masih ada Ruben Dias. Sangat baik Ruben Dias menjaga pertahanan dari Manchester United. Luka Modric. Vini masih mampu diblok oleh Frimpong. Vini ke Valverde, berbahaya. Menjadi gol. Namun sepertinya Valverde berada dalam posisi offside. Ya, benar saja, inilah dia replaynya. Jelas Valverde berada dalam posisi offside. Real Madrid masih melakukan serangan. Valverde passing dia. Theo Hernandez gagal di sana. Carvajal, Ruben Dias juga gagal melakukan shooting dan masih mampu diblok oleh Donnarumma. Pertahanan dari Manchester United benar-benar diuji di pertandingan kali ini. Modric angkat bola. Vinicius Junior, lagi-lagi Donnarumma masih mampu menepis. Bruno Fernandes melebar dia ke sisi kiri, ada Kylian Mbappe. Masih Kylian Mbappe. Sabar di sana, passing ke Haaland. Haaland ke Bellingham melakukan syuting dan masih ditepis oleh Courtois. Dan sepak pojok untuk Manchester United. Bruno angkat bola. Ruben Dias masih melebar dari gawang Real Madrid. Courtois passing dekat. Rudiger masih menguasai bola. Melakukan kesalahan. Haaland mendapatkan bola. Rudiger melakukan profesional foul kepada Erling Haaland. Kita lihat, dan ternyata Rudiger tidak mendapatkan kartu kuning sama sekali. Tendangan bebas oleh Bruno Fernandes, melakukan shooting, masih mampu ditangkap oleh Courtois. Mbappe ke Haaland, masih Erling Haaland, gerakan yang sangat baik melakukan shooting, dan lagi-lagi Courtois mampu menepis tendangan keras dari Erling Haaland.
Sepak pojok, Bruno angkat ke depan. Ruben Dias, Araujo masih mampu diblok oleh Carvajal. Bellingham, bola masih di para pemain Manchester United. Araujo melebar ke sisi kiri. Ada Theo Hernandez menus ke kotak penalti. Sabar dia di sana. Passing ke belakang, Bellingham, Haaland lakukan shooting dan lagi-lagi masih mampu diblok oleh pertahanan dari Real Madrid. Looking to forge ahead. Let's see if the corner helps them. Angkat bola, Is in. gagal di sana. Confident clearance. Araujo ke Ruben Dias, lakukan shooting dan babak pertama selesai. Skor masih imbang 0-0. Halfway point here at Wembley. Kita sudah memasuki babak kedua. Real Madrid mulai melakukan serangan. Osimhen masih mampu diblok oleh Ruben Dias. Theo Hernandez ke Mbappe. Pergerakannya sangat baik dari Kylian Mbappe. Masih Mbappe berlari dengan sangat cepat dia di sana. Kylian Mbappe, Erling Haaland meminta bola. Passing ke Haaland. Haaland lakukan shooting sangat keras dan lagi-lagi Courtois menyelamatkan gawang Real Madrid dari kebobolan di pertandingan kali ini. Ya, lagi-lagi penampilan yang sangat baik dari Courtois mampu melakukan penyelamatan dari serangan Manchester United. Vinicius Junior, passing dia ke Osimhen. Araujo gagal di sana. Osimhen sendiri dari sana, tidak ada yang menghalau. Osimhen melakukan shooting dan Donnarumma masih mampu menepis tendangan keras dari Osimhen. Sepak pojok, Vini angkat bola. Clearance yang sangat baik dari Ruben Dias. Kylian Mbappe, masih Mbappe sendiri di sana. Melewati orang terakhir. Mbappe, masih Mbappe, sangat baik pergerakan dari Mbappe. Kylian Mbappe 1-1 dan menjadi gol untuk Manchester United. Ya, Manchester United akhirnya mampu mencetak gol melalui Kylian Mbappe di menit ke-71. Inilah dia replaynya. Pergerakan yang sangat baik dari Mbappe, mampu melewati orang terakhir. Courtois gagal memblocking tendangan keras dari Kylian Mbappe. Tambahan waktu 2 menit, Manchester United masih melakukan serangan. Kylian Mbappe menyerang dari sisi kiri, passing dia ke Theo, angkat bola, gagal di sana Leao, dan babak kedua berakhir, yang artinya Manchester United berhasil memenangkan pertandingan di final Liga Champions melawan Real Madrid. Ya, Manchester United berhasil mendapatkan treble winner di Takeover Series episode pertama bersama Sir Amare. Some energy when they get their hands on the trophy. They'll be going mad in the next few moments. The Champions League winners, Manchester United. Well, this is what they wanted. What a moment from these players. They've worked so hard to win this trophy. They've been fantastic. And you can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories, memories. And that's exactly. Berakhir sudah Takeover Series episode pertama ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan sampai bertemu di Takeover Series berikutnya.